Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adventus Christopher Lumungaol dari kelas B dengan NPM 2310061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang analisis kasus yang diajukan sebagai tugas oleh dosen Haswar Wijanarto dengan bermata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya menganalisis sebuah kasus, yaitu kasus korupsi. Masuk ke slide yang pertama, yaitu definisi. Korupsi dalam kamus hukum didefinisikan sebagai suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi secara umum, korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Latar belakang orang melakukan tindakan korupsi tidak lain adalah karena keserakahan, dan hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan. Di Indonesia, tindakan korupsi telah menjadi masalah serius dan merajalela atau semakin marak di berbagai sektor termasuk pemerintahan, pendidikan, bisnis, badan usaha, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat Indonesia, meski pada kenyataannya penerapan pemberantasan korupsi bisa dibilang masih minim dan korupsi masih tetap saja membudaya. Nah, di sini saya menganalisis sebuah kasus korupsi mantan kepala unit BRI Simpang Amplas. Mantan kepala unit BRI Simpang Amplas yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 50, Timpang Deli, Kecamatan Medan, Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Pramuka Terge Ekawan, seorang kepala yang berusia 48 tahun, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebesar 1,9 miliar di Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 17 November 2022. Untuk selanjutnya, yaitu kronologi kasus. Dalam sidang dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, yaitu Fauzan Ergi Hasibuan, menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Dina Arvina sebagai customer service atau berkas saksi Dina Arvina ini terpisah. Yang saya cantumin adalah kasusnya si Pramuka Terge Ekawan. Baik, saya lanjut. Awalnya, kata jaksa, Dina memberi rekomendasi calon debitur pinjaman Kupedes agunan kas dengan memberikan KTP dan dokumen agunan kepada Mantri. Bahwa selanjutnya, customer service Dina Arvina diduga membuat rekening tabungan baru melalui sistem BRINet atas nama debitur tanpa kehadiran debitur untuk menampung uang pencairan pinjaman, kata jaksa. Jaksa penuntut umum, yaitu Fauzan Ergi Hasibuan, menegaskan Dina Arvina melakukan approval atau persetujuan penerbitan rekening dan ATM baru melalui akun sistem BRINet milik terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan putusan atau approval pinjaman tanpa melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen yang harus dilengkapi Mantri. Jaksa melanjutkan, Dina Arvina yang menguasai buku tabungan dan ATM penampungan menggunakan uang pencairan pinjaman yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Diungkapkan jaksa, terdapat penyalahgunaan 5 rekening pinjaman Kupedes agunan kas yang diprakarsa, diputus dan direalisasikan oleh saksi Dina Arvina selaku customer service tanpa persetujuan debitur yang mengakibatkan kerugian sebesar 1,9 miliar. Pada periode 2019 hingga 2020, awalnya terdakwa Dina Arvina mengajukan pinjaman kredit umum Kupedes tanpa persetujuan 5 debitur alias fiktif sebesar sekitar 977 juta yang kemudian disetujui Pramuka Terge Ekawan selaku pimpinan BRI Amplas. Dina kemudian melakukan pinjaman debitur Kupedes dan BRI guna sebanyak 6 rekening yang uang kelulusan pelunasannya juga digunakan keperluan pribadi sebesar sekitar 330 juta. Terdakwa Dina kemudian melakukan pinjaman debitur Kupedes dan kredit usaha rakyat atau KUR
mikro sebanyak 9 rekening sebesar sekitar 111 juta, serta melakukan pemalsuan 2 bilet deposito sebesar sekitar 510 juta, dan lagi-lagi untuk kepentingan pribadinya. Di pihak lain, terdakwa Ramoka tidak melaksanakan cek dan recheck sesuai tugas maupun wewenangnya selaku pimpinan di bank plat merah tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1,9 miliar. Dakwaan atau isi pasal. Perbuatan kedua tersangka melanggar 3 pasal sekaligus, antara lain: yang pertama, pasal 3 Jangto, yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Sedikit penjelasan, pasal ini menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, ada pasal 2 subsidiar yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal ini menegaskan setiap orang atau siapa saja yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dan denda sesuai hukum yang berlaku. Nah, pasal yang ketiga yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, Janto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dipidana seolah-olah ia melakukan kejahatan itu sebagai pelaku utama. Pasal ini menegaskan bahwa siapa saja yang dengan sengaja membantu sebuah kejahatan, maka dia akan dihukum atau dipidana seolah dialah yang menjadi pelaku utama kejahatan tersebut. Bisa dilihat kedua terdakwa yaitu Ramuka Trege Ekawan dan Dina Arvina masuk ke penahanan. Pada gambar tersebut terdapat suasana penangkapan dan penahanan terdakwa Ramuka Trege Ekawan dan Dina Arvina. Terdakwa Ramuka Trege Ekawan ini ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta Medan, Jalan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian, selain barang bukti, ada banyak barang bukti yang menjadi barang bukti untuk kasus korupsi ini. Saya cantumkan beberapa, antara lain 1 lembar fotokopi slip setoran yang sejumlah sekitar 78 juta. Yang kedua, ada lembar fotokopi informasi debitur sistem layanan informasi keuangan lengkap dengan nomor laporan dan tanggal permintaan yaitu pada tanggal 11 Maret 2022. Barang bukti ketiga ada lembar slip tanda setoran lengkap dengan nomor, yaitu angsuran pelunasan sejumlah sekitar 27 juta, dan bukti yang lain yaitu rekening para debitur. Masuk ke putusan terkait kasus, yaitu putusan hakim. Saya terlebih dahulu putusan peradilan mana, yaitu putusan Peradilan Tinggi Medan nomor 18 tentang pidana khusus tindak pidana korupsi pada tahun 2023, Peradilan Tinggi Medan tanggal 16 Mei 2023. Lembaga peradilannya itu Lembaga Peradilan Tinggi Medan, jenis lembaga peradilan itu Peradilan Tinggi. Hakim ketua diketuai oleh Zainal Abidin Hasibuan, hakim anggota ada Abdul Aziz Mraronta MPA, dan panitera ada Haji Syafrida Hafni. Putusannya yaitu mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor 87 tentang pidana khusus tindak pidana korupsi pada tahun 2022, Peradilan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Pramuka Tregagawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Putusan yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Pramuka Tregagawan selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan yang berikutnya yaitu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Masuk ke opini hukum. Dari kasus tersebut, saya setuju terhadap putusan yang diberikan hakim terhadap terdakwa, yaitu pidana 4 tahun 6 bulan, yaitu pidana penjara 4 tahun 6 bulan, serta denda sebanyak 200 juta rupiah sesuai dengan hukum dan pasal yang berlaku, karena sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan, yang dimana dia, Pramuka Tregagawan sebagai pimpinan atau atasan, yaitu sebagai kepala di unit BRI Simpang Plus, tidak melakukan tugasnya dengan benar, seperti tidak melakukan riset terhadap dokumen sesuai tugasnya sebagai pimpinan yang menyebabkan kerugian keuangan negara terutama PT BRI sebanyak 1,9 miliar rupiah. Sesuai dengan pasal yang berlaku juga, yaitu siapapun eh, sekalipun dia bukan pelaku utama, namun dia akan dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus hukum. Dia malah membantu Dina Arpina memalsukan beberapa rekening untuk keuntungan pribadi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mengakui kekurangannya presentasi saya. Mohon saran dan kritik untuk kemajuan tugas berikutnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.